Bayangin kamu itu The Flash bisa lari secepat kilat tapi sama emak lo disuruh jalan pelan-pelan aja biar nggak keringetan. Konyol kan? Tapi itulah perasaan saya pas main game pakai Poco M7 Pro ini. Sini saya ceritain kekonyolannya. Mobile Legends jadi game pertama yang saya coba di HP ini. Pas buka settingannya, wih, senyum saya langsung merekah. Grafis bisa di ultra, FPS-nya bisa di super. Di atas kertas, ini artinya 90 FPS di depan mata. Mantap. Awalnya saya sudah pede. Secara prosesor MediaTek Dimensity 7025 Ultra-nya ini setara dengan Snapdragon 6S Gen 3 atau sedikit di atas Helio G100 yang harusnya performanya itu ngacir. Tapi setelah beberapa menit saya main game ini, terus saya ngelirik ke FPS counternya. Loh, kok angka FPS-nya itu mager di angka 60 doang? Bahkan nggak bisa naik apalagi menyentuh angka 90. Saya coba restart gamenya, main lagi, tapi tetap aja mentok di angka 60-an. Lah, ini gimana ceritanya? Sumpah, saya garuk-garuk kepala. Kemarin saya pakai HP dengan Helio G100, misalnya Infinix Hot 50 ataupun Technospark 30 Pro, itu bisa dimainkan dengan settingan yang sama dan dapat 80 FPS. Ini Poco M7 Pro yang tenaganya lebih gede, kok malah jalannya cuma di 60 FPS doang? Masa iya kalah sama adik kelasnya? Saya pun mulai coba untuk menginvestigasi dan ternyata biang keroknya itu adalah suhu prosesornya yang adem ayem aja. Selama 21 menit saya main game ini, suhu prosesornya itu anteng banget di angka 41 derajat Celcius. Beda banget dengan Infinix yang back covernya aja bisa menyentuh angka 45 derajat Celcius. Ini saya lupa ngukur suhu back cover di Poco M7 Pro pas saya main ML, tapi harusnya suhu back covernya juga nggak jauh-jauh dari 41 derajat. Dan emang rasanya cuma anget-anget kuku doang. Wah, ini memang sengaja dilimit sama Poconya biar HP-nya itu enggak demam. Dan kurang lebih setelah 3 minggu pakai ponsel ini, kesimpulan saya ya gitu, performanya ditahan biar suhu prosesornya enggak meroket. Emang sih, Poco nggak pernah bilang HP ini punya vapor chamber atau pendingin pasif lainnya, jadi sepertinya mereka main aman. Tapi ya nggak gini juga sih sebenarnya konsepnya. Ibarat punya mobil sport tapi cuma bisa lari di gang sempit, itu kan sayang banget tenaganya. Padahal skor Antutunya itu cukup oke loh, di angka 460 ribuan. Sementara Helio G100 itu ada di kisaran 400 sampai 420 ribuan. Sebenarnya potensinya ada tapi cuma di limit. Selanjutnya adalah PUBG yang saya mainin di HP ini. Settingannya nggak usah yang aneh-aneh, settingannya kayak gini aja. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, pilih aja yang di better frame rate. Selama saya main game ini, FPS-nya itu anteng banget di angka 40 FPS. Sesekali dia naik ke 41 FPS, tapi rata-ratanya di angka 40. Dengan FPS kayak gini, gameplaynya itu udah cukup enak lah, dan bagian paling serunya adalah suhu. Saya main selama hampir 30 menitan dan suhu rata-ratanya di angka 40 derajat dengan suhu maksimal 41 derajat. Jadi HP ini bukan sebuah setrikaan yang berkedok smartphone. Dan emang back covernya juga cuma anget aja, dan kalau saya cek dengan termometer, ini suhu tertingginya itu sekitar 41 derajat yang ada di area sekitar kamera. Itu artinya apa? Kalian bisa push rank dari subuh ketemu subuh lagi tanpa perlu HP kalian overheat. Awalnya saya sempat curiga sih, jangan-jangan ini performanya kena limit gara-gara softwarenya. Tapi ternyata enggak, soalnya di Infinix Hot 50 dengan settingan yang kurang lebih sama, rata-rata FPS-nya juga mirip-mirip lah. Jadi ini tuh sudah mentok. Murni kekuatan dari prosesornya, ibarat motor nih, udah masuk gigi paling tinggi, udah gaspol tapi kecepatannya ya emang segitu. Justru bagus, artinya dia jujur nggak ada drama performa limit kayak main MLBB. Dan oh ya, bonusnya adalah buat kalian yang kaum gyro, HP ini udah punya sensor gyro hardware, bukan gyro software, jadi kalau kalian mau pakai gyro di HP ini aman jaya sentosa. Honor of King alias Hawk jadi game selanjutnya yang saya coba di Poco M7 Pro ini. Nah, di HP yang diotaki MediaTek Dimensity 7025 Ultra ini, game ini bisa berjalan dengan settingan kayak gini, frame rate dan grafisnya di ultra. Sama saya main kurang lebih 11 menit, suhu maksimalnya tuh mentok di angka 39 derajat doang. Saya cukup yakin sih, kalaupun kalian nekat main lebih lama lagi, mungkin sampai musuh pada AFK semua, suhunya tuh paling banter naik di angka 41 derajat doang. Masih adem banget lah, itu level angetnya kayak teh melati, bukan kayak kuah seblak level 5.
Artinya apa? Dengan performa sekuat dan sesopan ini, artinya nggak ada yang namanya limitasi. Si Dimensity 7025 Ultra ini benar-benar dilepas dari kandangnya untuk ngasih semua tenaganya tanpa ditahan-tahan demi ngejaga suhu. Performanya jujur sesuai dengan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Jadi selamat tinggal di rumah HP panas dan nge-lag. Main jadi tenang, rank pun jadi aman. Nah sekarang saatnya untuk main game berat. Game keempat yang saya coba di HP ini adalah Genshin Impact. Game ini masih bisa berjalan di Poco M7 Pro tapi rata kiri alias di set ke settingan terendahnya. Tapi di sini saya naikin FPS-nya ke 60 FPS. Ya walaupun terasa sedikit lebih smooth tapi FPS-nya ini nggak pernah menyentuh angka 60, tapi kurang lebih stabil di angka 40-an FPS aja. Hal ini cukup wajar sih, secara performa HP ini nggak tinggi-tinggi amat. Sedangkan untuk suhu prosesornya itu mentok di angka 41 derajat Celcius aja selama 21 menit saya mainin game ini. Dan kalau bagian backcovernya diukur dengan termometer, suhunya itu paling tinggi di angka 42an derajat Celcius aja. Cukup dingin lah untuk sebuah smartphone yang digeber gaspol kayak gini. Honkai Star Rail adalah game terakhir yang saya tes di HP ini dan dapat saya mainkan dengan settingan kayak gini, tapi tentu saja rata kiri. Namun di sini FPS-nya saya naikin ke 60 FPS dan tada, HP ini terasa kehabisan napas. Kalau Genshin Impact tadi masih bisa berjalan di 40-an FPS, game ini hanya bisa dimainkan dengan rata-rata 30-an FPS. Dan gak jarang game ini juga terasa patah-patah karena FPS-nya turun di angka belasan, bahkan terkadang di bawah 10. Ampun dah. Saya ngerasa game ini adalah game yang paling berat selama saya ngetes Poco M7 Pro ini karena bener-bener gak nyaman dimainkan, baik secara gameplay ataupun secara grafis. Oke, saya paham sih, HP ini bukan untuk game-game seberat ini, tapi paling nggak saya bisa mengeksplor HP ini sampai limitnya. Tapi suhu prosesor ini cukup konsisten loh, anget-anget kuku doang dengan maksimal temperatur itu ada di angka 41 derajat doang. Nah semua game yang saya mainkan di HP ini tuh sudah pakai HyperOS 2 yang berbasiskan Android 15 yang baru aja dirilis untuk Poco M7 Pro beberapa hari yang lalu. Setelah saya pakai ponsel ini kurang lebih sebulan, saya bisa simpulin kalau HP ini adalah HP yang cukup adem kalau dipakai ngegame dengan maksimal temperatur itu di 41 doang. Baik untuk game title e-sport ataupun game-game yang lebih demanding seperti Genshin Impact. Saya beli HP ini di angka 2,3 jutaan sudah include diskon, namun sekarang harganya itu ada di kisaran 2,5 jutaan sebelum diskon. Sayangnya sekarang udah bermunculan nih kompetitornya yang lebih murah dan lebih powerful seperti Infinix Note 50X yang pakai Dimensity 7300. Tapi di aspek kamera dan layar Poco M7 Pro ini masih lebih unggul. So tinggal pilihan kalian nih untuk memilih nyaman dengan Poco yang performanya seperti ini atau ke kompetitornya.